Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu pembahasan yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, kita sudah sampai kepada pembahasan yang berkaitan dengan pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Walaupun ternyata jemaah sekalian, dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kakeknya Abdul Muthalib ada kebersamaan yang sangat singkat, di mana setelah sepeninggalnya Aminah di usia Nabi waktu itu adalah usia 6 tahun, dan kemudian diasuh langsung oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi dalam pengasuhannya tadi kita katakan adalah pengasuhan yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 2 tahun lebih. Tetapi 2 tahun itu memberi dampak yang luar biasa kepada keluarga Abdul Muthalib. Bagaimana perhatian Abdul Muthalib kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi ya kepada anak-anaknya yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah sepeninggalnya Abdul Muthalib, bahkan sebelum meninggalnya Abdul Muthalib pernah berwasiat bahwa yang akan melanjutkan estafet mengurusi mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abu Thalib, yang walaupun pada hari itu jemaah sekalian, pada saat itu cukup sengit juga berkaitan dengan siapa yang akan mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sadar ataupun tidak sadar, mereka sangat melihat dan merasakan siapapun yang mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu diberikan kemudahan dan keberkahan hidupnya. Inilah yang menjadi persaingan di antara keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah paman-pamannya. Tetapi kemudian sebelum wafatnya Abdul Muthalib, justru beliau pernah berwasiat bahwa yang akan melanjutkan estafet mengurusi, memelihara, mendidik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalib. Kenapa? Karena di sisi lain jemaah sekalian, sifat Abu Thalib itu hampir mirip dengan ayahnya Abdul Muthalib. Karena kita ketahui jemaah sekalian, paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ya ada yang sudah sepuh seperti ya Abu Thalib, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab juga di dalamnya, dan ada juga di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih muda, yaitu adalah Al-Abbas radhiyallahu anhu.
Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ya Abdul Muthalib bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kebersamaan yang sangat singkat, yaitu sekitar 2 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian ambil Abdul Muthalib ke pangkuannya, sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hidup bersama dengan Abu Thalib. Dan jemaah sekalian, kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai usia 50 tahun. Jadi kebersamaan yang sangat panjang, sampai tahun ke-10 kenabian. Ya, tahun ke-10 kenabian itu berarti di usia Nabi usia 50 tahun. 10 kenabian itu adalah ya tahun ke-10 setelah Rasulullah mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Dan tahun ke-10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kehilangan orang-orang yang dikasihinya dalam waktu yang sangat bersamaan, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Ya, Khadijah dan Abu Thalib. Jemaah sekalian, kebersamaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib itu bisa kita baca dalam sejarah, baik kebersamaan Abu Thalib sebelum risalah kenabian dan kebersamaan Abu Thalib setelah risalah kenabian. Karena kita ketahui bersama jemaah sekalian, di antara paman-paman Nabi yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu hanya Abu Thalib. Walaupun beliau meninggal dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian beliau sangat bersedih dengan meninggalnya. Jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, tentu estafet pemeliharaan mengurusi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar mengurusi, membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi estafet berkaitan dengan kepemimpinan setelah Abdul Muthalib itu dipegang oleh Abu Thalib. Ya, yang dilihat dari sisi ma'isyah, kehidupan keluarga di rumahnya, Abu Thalib ini termasuk orang yang sangat banyak kekurangan. Orang yang sangat banyak kekurangan. Artinya jemaah sekalian, karena banyak kekurangan itu, di antara paman-paman yang lain itu kemudian menyarankan agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diserahkan kepada paman yang lain. Tetapi karena wasiat dari ayahnya, sehingga kebersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib adalah kebersamaan yang sangat lama, kebersamaan yang sangat panjang. Dan mereka jemaah sekalian, Abu Thalib ia menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari keluarga mereka. Ya, bahkan kita sebutkan sebelumnya jemaah sekalian, bagaimana kasih sayang Abdul Muthalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada satu tempat di mana Abdul Muthalib selalu tinggal dan duduk di tempat itu, di mana tempat itu tidak pernah diduduki yang lain kecuali oleh Abdul Muthalib. Maka ketika Abdul Muthalib bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru tempat itu menjadi tempat duduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun paman-paman yang lainnya melarangnya jangan duduk di situ, tetapi bagaimana kasih sayang Abdul Muthalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu Wa Taala, kebersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anaknya sendiri, bahkan ya lebih cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan anak-anaknya. Sampai-sampai disebutkan yang sekalian dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah tidak pernah tidur sendirian. Rasulullah tidak pernah tidur sendirian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya selalu dibersamai dengan Abu Thalib. Ya, selalu dibersamai dengan Abu Thalib. Ya.
Bahkan kesehariannya hampir tidak lepas kebersamaan Abu Thalib dengan Rasulullah SAW itu hampir tidak jauh. Kecuali ya saat Abu Thalib harus bekerja keluar, sehingga kemudian beliau menitipkan kepada anak-anaknya, tetapi beliau tidak pernah bekerja di luar dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena beliau selalu teringat kepada Rasul SAW, selalu teringat dengan wasiat daripada ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW diajak oleh Abu Thalib keluar kota, ya, keluar Mekah, jemaah sekalian, maka bersamaan itu pula anak-anaknya pun dibawa. Ya, kebersamaan itu pula anak-anak pun juga dibawa. Suatu hari, jemaah sekalian, Abu Thalib sedang duduk dan melihat Rasulullah SAW yang usia yang masih anak-anak. Ya, dilihat wajahnya dari samping, dari kiri, dari depan, bahkan dari cara jalannya. Maka iya, Abu Thalib jemaah sekalian meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya Muhammad adalah orang yang sangat mirip dengan saudara kandungku. Ya, orang yang sangat mirip dengan Abdullah. Dari wajahnya, dari cara jalannya, sangat-sangat mirip dengan Abdullah. Ya, maka kehilangan Abdullah itu yang membuat sedih keluarga Bani Hashim yang sekalian, yang menjadi sedih keluarga Abdul Muthalib, termasuk Abu Thalib. Tetapi dengan adanya Rasul SAW itu menjadi obat rindu kepada saudaranya tatkala melihat Rasul SAW. Itulah Nabi kita SAW di hadapan ya Abu Thalib. Di sisi lain ya mas kalian, Rasulullah SAW dari sejak kecilnya beliau memiliki sifat-sifat menonjol, sifat-sifat yang sudah berbeda dengan anak-anak seusianya. Ya, biasanya mas kalian, ketika anak-anak dikumpulkan dan kemudian disiapkan makanan, maka di antara anak-anaknya Abu Thalib ini akan berebut segera mengambil makanan tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menunggu sampai kemudian Abu Thalib menyuruhnya. Jadi beliau tidak tamak dengan makanan, dan itu jamaah sekalian terbawa sampai ketika beliau menjadi Rasul SAW. Makanya jamaah sekalian, salah satu sunnah Nabi kita SAW makan ya adalah dengan 3 jari itu. Ya. Bayangkan misalnya kalau kita makan dengan 3 jari, pasti makanan kita sedikit. Ya. Orang Jepang 2 jari, bukan 2 jari apa? Pakai sumpit. Bisa makan nasi pakai sumpit kan. Mungkin kalau kita tidak bisa, ya. Bahkan kita mah diraup, Mas, kemudian kalau di kampung itu di apa? Dikepul itu kan, sampai kemudian dicocol kau udah dimakan. Dan bagaimana Nabi SAW beliau makan hanya dengan 3 jari. Saya teringat ya mas kalian, waktu dulu saya di asrama, ya habis liburan panjang kemudian masuk asrama, ada teman-teman dari Jawa ya datang bawa makanan 3 lantai di asrama. Bagaimana makanan yang dia bawa, kacang ditoples bisa cukup. Dia keliling setiap kamar, setiap orang yang dijumpainya suruh ngambil makanannya dengan 3 jari. Kebagian semua itu, masya Allah itu. Karena kalau pakai 5 jari ya nggak akan kebagian. Dia masya Allah itu menjadi cerita yang sangat luar biasa aja mas sekalian. Ya. Nah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Nabi kita SAW dalam makan itu beliau sangat teratur, sehingga pola ya makan beliau adalah pola makan yang sehat. Ya, sehingga beliau selalu senantiasa berada dalam keadaan sehat. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu dari sejak kecil Abu Thalib melihat Nabi kita SAW memiliki sifat-sifat terpuji dari sejak kecil. Mungkin kita juga pernah melihat ada anak-anak kecil di usianya, ada anak-anak yang beda gitu. Di lingkungan anak-anak yang notabene pergaulan kehidupannya seperti itu, tapi kadang ada anak yang beda.
Dan bagaimana perasaan kita ketika melihat ada anak yang seperti itu di lingkungan anak-anak yang seperti itu? Itu luar biasa mas sekalian. Saya rasakan di Cicadas ini mas sekalian, karena lingkungan pasar, anak-anak itu ya namanya anak-anak di lingkungan pasar ini luar biasa mas sekalian. Tetapi selalu ada yang beda itu kan. Dari sekian banyak anak-anak kumpul-kumpul itu ada yang beda. Artinya dia merasa terasing di tengah-tengah teman-teman sepermainannya, tapi dia masih bisa bergaul, dia masih bisa menjaga dirinya. Nah, itulah merupakan ya nilai-nilai positif. Tentu ini adalah nilai-nilai positif yang dimiliki oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya mas kalian, sampai-sampai Abu Thalib pernah mengatakan, ketika waktunya makan malam, kata Abu Thalib, ya, ketika waktu makan malam, ketika semua anak-anak sudah berkumpul, kemudian anak-anak disuruh menunggu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan makan bersama mereka. Ya, bagaimana Abu Thalib begitu perhatian kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anak-anaknya sudah disiapkan makanannya, tetapi bagaimana Abu Thalib menahan anak-anaknya untuk tidak segera makan kecuali sudah ada dan bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka, anak-anak Abu Thalib ini jemaah sekalian, memiliki sifat-sifat terpuji juga. Di antaranya adalah ketika datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan beliau dibandingkan diri mereka. Dan inilah jemaah sekalian, ya, sifat anak-anak Abu Thalib pun juga merupakan sifat anak-anak yang terpuji. Mungkin kalau kita mah, ya, ada anak-anak orang lain kan, kemudian perhatian terhadap anaknya sangat berbeda, pasti timbul iri kan. Pasti timbul iri, timbul sirik. Ya, sebagaimana yang ya terjadi kepada ya putra dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, putra-putra nabi sebelumnya. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk bahkan ya kata Abu Thalib, pada kesempatan yang lain saat kami memeras air susu untuk diminum para putranya, ya, dan kemudian disiapkan gelas besar yang mana semua anak bisa mengambil air susu tersebut dari gelas tersebut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, aku ingin sebelum anak-anakku yang lain meminum air susu tersebut, saya menginginkan bahwasanya yang pertama kali mengambil air susu itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya bertanya, wahai ayahku, kenapa selalu Muhammad yang didahulukan? Kemudian Abu Thalib mengatakan bahwa di dalam diri Muhammad ada keberkahan, dan itulah dirasakan oleh anak-anaknya. Karena kita ketahui jamaah sekalian, sebagaimana di awal bahwa di antara paman-pamannya tidak setuju Rasulullah dibersamai dengan Abu Thalib. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat kekurangan materinya, termasuk orang-orang yang sulit dalam hidupnya. Tetapi setelah membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian, justru keberkahan hidupnya dirasakan oleh anak-anak daripada Abu Thalib. Itulah yang menyebabkan anak-anak Abu Thalib menerima kehadiran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan jemaah sekalian, dalam beberapa riwayat dikatakan oleh para ulama kita, ya, kebaikan Abu Thalib ini sebenarnya tidak terbatas kepada kemenakannya saja, tidak terbatas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kepada seluruh orang-orang Quraisy. Maka tidak heran Abu Thalib itu dijuluki dengan Sayyid Al-Batih. Sayyid Al-Batih. Sayyid Al-Batih itu adalah pemuka wilayah yang luas. Jadi pemuka wilayah, pemilik wilayah yang luas, tapi baik hati, gemar memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu di luar dugaan ya mas kalian. Jadi ketika Abu Thalib di masa awal-awal membersamai Nabi SAW berada dalam kesulitan, tetapi ketika membersamai Nabi SAW selalu ada keberkahan. Salah satunya adalah beliau mampu dan bisa berbagi dengan orang-orang Quraisy, bahkan memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang Quraisy. Jadi memang jemaah sekalian, di antara sekian paman-paman Nabi SAW yang ditakuti,
Ya, yang ditakuti oleh paman-paman Nabi yang lain adalah Abu Thalib. Walaupun sisi dunianya dia kurang, tapi dia adalah orang yang sangat disegani oleh Abu Lahab. Dia adalah orang yang sangat disegani oleh Hamzah. Buktinya mas kalian, bahwa ketika Abu Lahab datang kepada Abu Thalib untuk meminta bertukar anak kecil yang dibawa oleh Abu Lahab dengan Rasulullah SAW, maka Abu Lahab ini tidak berani berhadapan dengan Abu Thalib. Jadi sisi lainnya mas kalian, seganas-ganasnya Abu Lahab mas kalian, tapi ketika berhadapan dengan Abu Thalib, maka beliau adalah orang yang sangat takut dengan Abu Thalib. Sehingga mas kalian kita lihat dalam beberapa sejarah, kebersamaan Rasulullah bersama Abu Thalib ini menjadi tameng segala ancaman yang ada di luar. Makanya kemudian Abu Lahab mengatakan, selama Abu Thalib ada di sampingnya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tunggu, kata Abu Lahab. Makanya semakin gencar kebencian Abu Lahab itu setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain dalam beberapa ahli sejarah mengatakan jamaah sekalian bahwasanya Abu Thalib itu tidak hanya mewarisi sifat-sifat baik daripada Abdul Muthalib, tetapi beliau juga memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, sebagai ayah yang selalu memberikan maaf kepada anak-anaknya ketika salah. Abu Thalib adalah orang yang mudah memberikan maaf kepada orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan kesalahan. Termasuk jemaah sekalian adalah kesalahan dalam berbagi tugas berkaitan dengan memberi minum kepada jamaah haji. Karena jemaah sekalian dulu yang mengatur setelah Abdul Muthalib, maka yang mengatur memberikan air minum kepada jamaah haji yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah adalah Abu Thalib. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimiliki oleh Abu Thalib. Bahkan jamaah sekalian dalam beberapa sejarah juga disebutkan, ini berkaitan dengan Abu Thalib. Di masa paceklik, di masa musim kekeringan, hampir di seluruh daerah merasakan kekeringan dan hampir-hampir kekurangan makanan. Maka bagaimana Abu Thalib jemaah sekalian? Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW keluar rumah. Dan kemudian Abu Thalib memegang dagu dan kepalanya, kemudian diangkat ke langit, disuruh melihat ke langit itu. Oleh Abu Thalib, itu kan? Disuruh menatap ke langit. Ketika semua orang datang kepada Abu Thalib minta agar kemudian mereka disiapkan kebutuhan pokoknya. Jangankan meminta, Abu Thalib juga merasa kesulitan. Kenapa? Karena musim yang sama, kan? Musim paceklik yang sama. Karena bingung, akhirnya apa? Abu Thalib membawa Nabi SAW keluar rumah, dan kemudian setelah di luar beliau mendongakkan kepalanya ke atas dan kemudian minta hujan. Minta hujan supaya diturunkan hujan dengan wajahnya Muhammad Rasulullah SAW. Maka dalam beberapa riwayat dikatakan jemaah sekalian, maka hujan pun turun sampai tempat-tempat persediaan air itu penuh. Dan itu juga jemaah sekalian terjadi ketika beliau sudah menjadi Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan bahwa doa Rasulullah SAW itu mustajab. Jamaah sekalian yang maka Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita membaca ketika kita membaca dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam, tatkala semua negerinya sudah kekeringan jamaah sekalian, kemudian orang-orang minta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhannya supaya diturunkan hujan. Maka Musa alaihi salam dengan 40.000 jamaahnya, masyarakat saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Tetapi Allah tidak kabulkan, tidak turun hujan. Kemudian Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, kenapa engkau tidak turunkan?" Maka malaikat datang memberikan informasi bahwa ada salah satu di antara 40.000 orang itu yang tidak ikhlas dalam berdoa. Satu orang. Maka kemudian Musa mengatakan kepada orang tersebut, "Ikhlaskan Anda dalam berdoa, maka Allah turunkan hujan." Itu Nabi Musa alaihi salam ya sekalian. Maka
tidak heran ya Mas, kalau para ulama hadis mengatakan bahwa sifat keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah, menjadi teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya setelah beliau mendapatkan wahyu, tapi dimulai dari sejak kecil. Para ulama hadis kita mengatakan bahwa yang disebut dengan hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan dan perbuatan mulai dari dilahirkan sampai beliau wafat. Semuanya mengandung nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa pekerjaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Abu Thalib juga tahu beliau adalah orang yang sangat kekurangan materi. Ya, sementara Rasulullah harus membantu kehidupan Abu Thalib bersama keluarganya. Maka dalam beberapa sejarah jemaah sekalian disebutkan bahwa salah satu di antara pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengembala. Dan kemudian dalam beberapa riwayat dikatakan jemaah sekalian bahwa pekerjaan mengembala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan pekerjaan para nabi sebelumnya. Ya, ya, pekerjaan para nabi sebelumnya. Tentu ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Ya, ya. Mengembala kepunyaan siapa? Apakah kepunyaan Abu Thalib? Bukan. Justru Abu Thalib mencarikan pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki binatang ternak yang banyak dan kemudian digembalai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah bekerja sama orang lain. Tentu jemaah sekalian, orang-orang waktu itu berebut kalau misalkan Rasulullah yang mengembala. Kenapa? Karena mereka merasakan keberkahan. Siapapun yang dekat dengan Nabi, usaha apapun yang dekat dengan Nabi, maka akan diberikan keberkahan. Dan itu dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah, orang yang pertama kali membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 6 hari setelah dilahirkannya beliau, yaitu saat penyusuan. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam sebuah riwayat jamaah sekalian disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, ya suatu hari jamaah sekalian kami berjalan, kata para sahabat, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mar Az-Zahran. Mar Az-Zahran itu suatu tempat jamaah sekalian. Kemudian kami memetik buah yang matang dari pohon tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau ngambil makanan itu, jangan yang merah, tapi ambil yang hitam. Ambil yang hitam. Kenapa? Orang-orang mengira makanan yang sudah matang itu adalah yang warnanya merah, tapi Nabi mengatakan yang warna hitam itu yang sudah matang. Kemudian orang-orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, karena itu waktu Rasulullah menjadi seorang nabi, ya Rasulullah, apakah engkau di masa kecilnya, apakah di masa kecilmu biasa mengembala? Rasulullah mengatakan iya. Karena orang-orang yang mengembala, yang tahu tentang makanan itu matang dan tidak. Ya, maka sahabat mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di masa kecilmu engkau adalah seorang pengembala? Maka Rasulullah mengatakan iya, aku adalah seorang pengembala. Makanya tahu ya, ketika ada di hutan atau di gunung, makanan mana yang layak dimakan dan tidak. Itu ketika membersamai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya jemaah sekalian, bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kebersamaan dengan Abu Thalib itu kebersamaan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan jemaah sekalian, tidak segan-segan Abu Thalib mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kota sampai ke Syam. Ya, sampai ke Syam pada usia 12 tahun. Mungkin nanti ini ceritanya sekalian. Ya, perjalanan yang sangat jauh karena waktu yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, tidak mungkin Abu Thalib meninggalkan Rasulullah hidup bersama putra-putranya. Dia harus dibawa. Ya, dia harus dibawa ke Syam. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Thalib jemaah sekalian dalam perniagaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Syam. Yang pada akhirnya dalam sejarah jemaah sekalian di usia 25 tahun maka beliau berkali-kali ke Syam bersama dengan menjualkan dagangannya Khadijah. Karena sejarah di awal Rasulullah sudah pernah ke Syam. Perjalanan yang sangat jauh. Syam itu yang mencakup Palestina,
ya Suriah, ya, negeri-negeri yang sekarang lagi konflik sekalian. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, apa faidah yang bisa diambil dari kebersamaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib? Apa faedah yang bisa diambil, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya sudah terbiasa mengembala kambing. Tentu ada faedah-faedah yang besar, ya. Di antaranya, ya, penulis mengatakan jemaah sekalian, ya, bahwa mengembala kambing adalah merupakan pekerjaan para nabi. Tidak ada satupun, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya pernah mengembala kambing. Ya, bahkan Ibnu Hajar mengatakan jemaah sekalian, ya, bahkan para ulama lain mengatakan, ya, hikmah di balik pengembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar terbiasa mengatur kambing yang nanti dengan sendirinya akan terbiasa mengatur orang. Ya, kadang macam sekalian lebih mudah ngatur kambing gitu kan. Ya. Kadang kalau kita lihat bebek, ya, ya, jalan, kadang saya juga heran ya, tukang pengembala bebek itu ya. Biasanya kalau sudah musim panen itu banyak pengembala bebek kalau di kampung itu, dan bebeknya ratusan. Ya. Kemudian dia pindah ke sana. Ini tidak takut hilang bebek atau takut kemana, satu itu enggak. Dan dia bisa menghitung jumlah. Saat dia berangkat, saat pulang sama. Kan? Itu luar biasa ya mas sekalian. Ya. Tentu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah diajari untuk apa? Untuk bersabar menghadapi gembalaan berupa binatang ternak yang tidak berakal. Ya, tetapi nurut gitu kan. Kalau kami itu tidak berakal tapi nurut kan. Tidak paham tapi nurut. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sisi lain, faedah dari pengembalaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Thalib yang kemudian mengembalai binatang ternak orang lain, ya, dia hanya sebagai pekerja yang mendapatkan upah dari pekerjaannya, ya. Maka salah satu di antara pelajaran yang lain adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membiasakan diri untuk memiliki sifat mengayomi. Sifat mengayomi dan menyantuni. Ngayomi dan menyantuni. Karena jamaah sekalian, kalau binatang itu kalau tidak diarahkan makan di sini, dia tidak akan ke situ. Dia mengayomi, disantuni. Ya. Walaupun fitrah hewan itu jamaah sekalian tahu di mana ada makanan. Jadi hewan itu tidak berakal tapi tahu makanannya di mana, gitu kan. Tahu. Ya, kayak semut jemaah sekalian, tahu gitu kan. Padahal kita sudah simpan di tempat yang rapat, itu tahu semua itu. Oh, makan saya itu di situ kan. Ya. Akhirnya apa? Tidak sedikit jemaah sekalian, gerombolan semut itu kalau dia tidak masuk ke dalam, maka dia akan berkerumun di luar. Mencium aroma manisnya. Walaupun dia tidak bisa makan, tapi dia bisa berkerumun di situ. Nah, itu fitrah jemaah sekalian, ya. Nah, termasuk juga di sini jemaah sekalian bahwa karena Rasulullah SAW yang nantinya akan menjadi seorang nabi yang akan mengayomi sekaligus yang akan menyantuni para sahabat-sahabatnya, mengayomi dengan ilmu syar'i, memahamkan mereka tentang dunianya, maka inilah Allah Subhanahu wa taala melatih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam pengembalaannya tersebut. Ya. Hari ini jemaah sekalian sudah jarang kita dapatkan orang yang mengembala. Di kampung-kampung, ya, di kampung-kampung itu jarang orang mengembala. Tapi yang punya kambingnya itu repot hidupnya. Jadi kambingnya disimpan dekat rumah, dikandangin, kemudian dia cari rumput. Ya, cari rumput kemudian dibawa ke situ. Jadi bukan kambing yang dibawa ke tempat rumput, tapi orangnya yang cari rumput dibawa ke situ. Ada istilah nengah. Jadi kalau kita punya 2 ekor domba, betina sama jantan, dan kemudian nyuruh orang di kampung untuk memeliharanya, ya, ada istilah nengah.
Nanti kalau anak ini, kalau dia punya anak, punya keturunan 2 ekor, maka 1-1. Tapi kalau cuma 1 ekor, nanti hasilnya dibagi 2. Kalau dilihat dari sisi keuntungan, itu hampir-hampir tidak ada keuntungan. Kenapa? Karena yang punya domba ada tahu menahu gimana dombanya bisa makan. Ini yang cari makanan itu adalah yang ngurusnya. Nah, ini kaitan dengan sulitnya ekonomi di kampung ya Mas kalian. Ya. Nanti dia baru bisa dia dapatkan uang itu setelah dombanya itu punya anak gitu kan. Ya. Dan itu selama punya anaknya pun juga pengeluarannya luar biasa. Tapi ketika dia jual dengan nilai seperti itu sebenarnya ya apa yang didapatkan dan apa yang dikeluarkan itu ya limpas kan, tidak ada apa-apa. Tapi di masyarakat di kampung itu senang begitu kan. Kadang ada orang yang mas kalian di kampung itu menjadi apa? Menjadi pelayan, ya menjadi pelayan binatang ternaknya. Kenapa? Karena mereka harus cari makanannya, kemudian dibawa. Ya. Kenapa? Karena dombanya cuma 2, cuma 4 gitu kan. Ya, kalau dulu ya, kalau dulu zaman sekarang mereka punya binatangnya di atas 50-an, di atas 100-an, makanya mereka wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga jamaah sekalian, ya, menunjukkan sifat tawadhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat tawadhu, dia tidak merasa bangga, walaupun dia berada di lingkungan keluarga besar Abdul Muthalib. Kan harusnya seorang anak itu bangga kalau dia hidup di keluarga yang punya historis, punya wibawa, ya, punya kedudukan di masyarakat. Ya. Rasulullah tidak. Beliau adalah orang yang selalu tawadhu dari sejak kecil. Makanya beliau tidak pernah berebut makanan. Beliau tidak pernah berebut untuk mendapatkan kebaikan. Selalu mendahulukan orang lain, walaupun beliau juga melakukannya. Tapi ketika akan melakukan satu kebaikan, mendapatkan satu kebaikan, maka Rasulullah selalu mempersilahkan orang lain. Walaupun pada akhirnya Abu Thalib selalu mendahulukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu jemaah sekalian, sifat tawadhu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimiliki dari sejak kecil. Dan ini ya apa namanya pendidikan yang luar biasa Abu Thalib kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat dulu jemaah sekalian di SD, waktu SD sama orang tua itu disuruh jualan ke sekolah itu, ya sampai jualan gitu kan, ya sampai jualan sampai jualan makanan gitu kan, belajar tapi sampai jualan gitu kan. Walaupun suka ada teman-teman yang ngambil makanan, ngambil jualan saat kita lagi masuk kelas gitu kan, begitu dilihat makanannya sudah kurang, sudah tidak ada. Itu masa anak-anak, dan banyak teman-teman yang begitu ya mas kalian. Jadi anak-anaknya dibekali dengan apa? Dengan usaha-usaha dari sejak kecil. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak kecil sudah diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya bekerja sendiri. Makanya dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan bahwasanya pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan keringatnya sendiri. Maka salah satu di antara pekerjaan yang paling baik dalam beberapa riwayat ya mas kalian adalah bertani, berdagang, ya, atau mengembala. Kenapa? Itu betul-betul keluar dari keringatnya sendiri. Capeknya itu luar biasa. Beda dengan dokter itu ya sekolahnya aja susah. Ya, begitu sudah praktek tinggal duduk manis, enak gitu kan. Makanya tidak sedikit ada orang tua mau nyekolahin anaknya tuh ke fakultas kedokteran. Kenapa? Karena selalu berpikir orang lain tuh, orang lain juga kalau jadi dokter akan begitu. Enak hidupnya. Di Antapani ada Dokter Agus ya di dekat terminal itu luar biasa itu kan. Sampai orang antri-antri sampai ratusan gitu kan orang. Kalau kita daftar sekarang besok baru dimasukkan. Ya. Dan itu luar biasa mas kalian ya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang terakhir ya, bahwasanya para nabi mengembala kambing semenjak mereka kecil dan mereka menyandarkan kehidupan mereka melalui usaha mereka. Jadi
mereka bekerja dari sejak kecil dan mereka selalu menyandarkan kebutuhan hidupnya dengan hasil usaha-usaha mereka. Makanya misalkan Abu Thalib mengatakan, justru kehidupan rumah saya, kehidupan anak-anak saya itu banyak terbantu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau adalah orang yang ulet, mau bekerja, dan apapun pekerjaannya selalu menghasilkan, selalu berkah. Hanya dengan mengadahkan kepalanya aja ke langit, gitu kan, Allah turunkan hujan, kata Abu Thalib. Maka inilah yang kemudian menjadi apa? Kecemburuan paman-paman yang lain setelah merasakan ya sisi ekonomi Abu Thalib itu meningkat ketika apa? Bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Abu Lahab kan sudah ada pekerjaannya, ya. Abu Lahab itu salah satu usahanya adalah pemahat, ya, tukang jualan patung, gitu kan, tukang jualan berhala itu kan. Itu jualannya Abu Lahab, dan itu omsetnya ya luar biasa, miliaran lah kalau sekarang sekalian. Ya. Tetapi keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dengan Abu Thalib itu dirasakan sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka orang-orang di sekitarnya itu banyak merasakan manfaat akan kebersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kalangan orang tua, kalangan anak-anak, kalau mereka hidup berdampingan dengan Nabi, bermain dengan Rasul, selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan. Maka mereka itu selalu apa? Ingin selalu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian Abu Thalib sangat menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai beliau jauh dari beliau. Kenapa? Khawatir dimanfaatkan oleh orang lain. Nah ini ya kaitan dengan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ya sekalian, ya tentu kasih sayang orang tua kepada ya kasih sayang orang tua ya pamannya. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib ini adalah kasih sayang yang sangat luar biasa dan sangat panjang. Ya, dari kasih sayang dari sejak kecil sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah dinikahkan, dicari pekerjaannya, dibela dari ancaman orang-orang yang benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah Abu Thalib jemaah sekalian. Maka pantas tidak salah ya Abdul Muthalib kemudian mewariskan untuk pemeliharaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada Abu Thalib. Padahal kalau dilihat dari sisi dunianya banyak kekurangan. Kenapa? Ya tidak diberikan kepada Abu Lahab. Kenapa tidak diberikan kepada Hamzah? Malah diberikan kepada Abu Thalib. Ya, salah satu sebabnya adalah karena sifat dan karakter Abu Thalib itu hampir persis sama dengan Abdul Muthalib. Dan itu juga yang dikatakan oleh Abu Thalib yang sekalian, kenapa saya mau membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah adalah merupakan orang yang sangat mirip dengan saudara kandungku, dengan Abdullah, dengan ayahnya. Baik dari sisi wajah, dari sisi sifat dan perilaku dari sejak kecilnya itu sudah diwarisi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam yang sekalian, inilah model tarbiyah pendidikan Abu Thalib kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu tarbiyahnya adalah memberikan pendidikan berkaitan dengan bagaimana sejak kecil dia sudah bekerja, sudah berusaha, yang mana dengan kerja dan berusaha sendiri itu bisa mendapatkan faidah-faidah yang luar biasa. Salah satunya adalah sifat tawadu, sifat rendah hati, kemudian sifat ya mau membela, menolong orang lain. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecil. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada hal yang disampaikan.